Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas alur cerita film Doctor Strange yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang Doctor Strange itu sendiri, di mana dia adalah seorang dokter ahli saraf yang cerdas, berani, dan populer di kalangan para dokter. Hingga akhirnya ia mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan kemampuan motorik kedua tangannya. Karena tidak ada satu teman dokternya yang mampu untuk mengoperasi memperbaiki saraf otaknya, disitulah Dr. Strange memilih untuk mempelajari kekuatan sihir dan menjadi kuat. Jadi bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan sekelompok orang yang dipimpin oleh pria bernama Kaecilius. Di sana mereka membunuh seorang penjaga perpustakaan dan merobek beberapa halaman dari sebuah buku. Tetapi tindakan dari Kaecilius ini diketahui oleh seorang wanita misterius. Kaecilius pun berusaha melarikan diri. Namun wanita misterius itu tidak akan membiarkan mereka meloloskan diri. Dan pertarungan sihir di dimensi cermin pun terjadi. Namun Kaecilius membuka portal dan berhasil meloloskan diri. Kemudian kita diperlihatkan seorang dokter ahli bedah saraf, tiada lain dia adalah Dr. Strange, yang tengah melakukan operasi bedah saraf dengan sangat santai dan disaksikan banyak dokter di luar. Setelah operasi itu selesai, Dr. Strange bertemu dengan seorang dokter cantik bernama Christine, yang memintanya untuk menangani seorang pasien yang tidak bisa ia tangani sendiri. Saat pasien itu hanya menunggu waktu kematiannya, Dr. Strange datang dan melakukan operasi. Yang ternyata Dr. Strange berhasil mengangkat peluru di bagian kepala belakang pasien tersebut, dan nyawanya berhasil diselamatkan. Setelah itu, Dr. Strange pulang ke rumah mewahnya dan bersiap untuk menghadiri sebuah acara. Di perjalanan, ia ditelepon oleh asistennya tentang pasien yang akan ia hadapi selanjutnya. Di sana, Dr. Strange menganalisa pasiennya yang membuatnya mengalami kecelakaan fatal. Saat ia sadar, ia terkejut melihat kondisi jari-jarinya. Christine pun menjelaskan bahwa inilah yang terbaik untuknya saat ini. Diketahui Dr. Strange sangat sombong. Di sana ia berkata jika saja ia bisa menangani dirinya sendiri, dia bisa melakukannya lebih baik dari ini. Dalam masa penyembuhannya, dengan setia Christine merawatnya dengan baik. Dan tangan Dr. Strange yang gemetaran yang membuatnya tidak bisa lagi menjadi dokter ahli bedah saraf seperti sebelumnya. Dr. Strange pun melakukan berbagai macam pengobatan untuk menyembuhkan tangannya hingga menghabiskan semua uangnya. Namun semua itu hanya sia-sia. Karena hal itu Dr. Strange sangat marah sekaligus frustasi. Bahkan ia juga menyakiti perasaan Christine dengan kesombongannya. Goodbye, Stephen. Setelah keuangannya menipis, Dr. Strange hanya bisa melakukan terapi. Di tengah keputusasaannya, di sana ia diberitahu bahwa ada seorang yang lebih parah darinya. Dr. Strange pun penasaran dan mencari tahu siapa pasien itu. Dan diketahui pasien itu bernama Jonathan Pangborn. Ia adalah salah satu pasien yang sudah ditolak oleh Dr. Strange sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Dr. Strange pun menemui Jonathan Pangborn dan mencari tahu bagaimana caranya ia berhasil selamat. Bahkan Dr. Strange sendiri waktu itu tidak mampu menolongnya. Yang akhirnya Jonathan memberitahukan tempat yang bisa didatangi Dr. Strange untuk berobat, yaitu kamar Taj. Singkat cerita, Dr. Strange ke Nepal, tepatnya di Kathmandu, untuk mencari kamar Taj. Di sana Dr. Strange berkeliling kota untuk mencari kamar Taj.
Hingga akhirnya Dr. Strange dihadang oleh beberapa perampok di sana. Karena sudah tidak mempunyai uang lagi, Dr. Strange pun dipaksa memberikan barang berharga terakhir miliknya, yaitu sebuah jam tangan. Untungnya Dr. Strange ditolong oleh pria bernama Mordo. Dan Mordolah yang mengantar Dr. Strange ke kamar Touch. Kemudian Strange dipertemukan oleh pemimpin kamar Touch, yaitu The Ancient One. Dia adalah orang yang sama waktu melawan Caecilius di awal film tadi. Dan Strange mempertanyakan bagaimana cara Jonathan bisa sembuh dari penyakitnya. Ancient One pun menjelaskan bahwa dengan bantuan roh, ia bisa meregenerasi bagian tubuh yang rusak. Tentu saja ilmu sihir ini bertentangan keras dengan ilmu medis. Ditambah lagi Strange adalah seorang dokter yang tentu saja tidak akan mudah percaya. Hingga roh Strange dikeluarkan dari tubuhnya. Dan diperlihatkan dimensi lain dari kehidupan bumi. Setelah semua itu, Strange pun meminta kepada The Ancient One untuk mengajarinya. Namun karena sifat sombongnya, Strange pun diusir keluar. Karena tidak mempunyai uang lagi, Strange terus memohon di luar pintu kamar Touch hingga berjam-jam lamanya. Akhirnya pintu terbuka untuk Dr. Strange. Di dalam Mordo menyuruh Strange untuk istirahat sebelum latihan dimulai. Keesokan harinya, Ancient One mengajarinya dasar-dasar sihir. Kemudian Strange diminta untuk membaca buku sihir di perpustakaan yang dijaga oleh pria bernama Wong. Diketahui Dr. Strange sangat cerdas. Ia mampu membaca banyak buku dan memahaminya dalam waktu singkat. Kemudian saat latihan sihir, Strange tidak mampu membuat lingkaran sihir seperti murid-murid yang lain, dengan alasan bahwa tangannya tidak berfungsi dengan baik. Ancient One pun menyuruh salah satu muridnya yang tidak mempunyai tangan untuk membuat lingkaran sihir. Dan ternyata berhasil. Menurut The Ancient One, Dr. Strange tidak bisa melakukannya akibat dari kesombongannya. Hingga akhirnya Dr. Strange dibawa ke Gunung Everest dan meninggalkannya sendirian. The Ancient One sangat yakin bahwa Strange sangat berbakat karena ia cerdas. Namun karena kesombongannya lah yang menghalanginya untuk berkembang. Setelah menunggu beberapa jam, ternyata Dr. Strange mampu mengalahkan kesombongannya. Kini Strange semakin bersemangat untuk membaca lebih banyak buku lagi. Wong yang melarangnya karena Dr. Strange dianggap belum siap. Strange pun menggunakan portal untuk mengambil buku di perpustakaan. Setelah itu Strange latihan bersama Mordo. Di sana diketahuilah bahwa dulunya Caecilius adalah murid dari The Ancient One yang sangat berbakat dan cerdas. Tapi karena kesombongannya, Caecilius malah meragukan The Ancient One sendiri dan melawan perguruan kamar Touch mereka. Di suatu malam, karena rasa penasaran yang tinggi, Strange pergi ke perpustakaan dan membaca buku yang beberapa halamannya telah dicuri oleh Caecilius. Di bagian lain dari buku itulah Dr. Strange mempelajari sihir memutar waktu dengan menggunakan kalung Agamotto dan mengembalikan halaman buku yang telah dicuri oleh Caecilius. Di sana diketahuilah bahwa Caecilius ingin membangkitkan Dormammu, yaitu monster dari dimensi kegelapan. Saat masih mencari tahu lebih dalam lagi, Wong dan Mordo menghentikannya. Karena hal itu dapat mengulang waktu selama-lamanya. Dan Wong menjelaskan yang sebenarnya tujuan kamar Touch, yaitu para penyihir yang bertugas melindungi dunia dari ancaman dimensi lain. Sementara The Ancient One adalah keturunan terakhir dari penyihir agung Agamotto. Agamotto sendiri adalah orang yang menciptakan sihir ribuan tahun yang lalu. Kemudian Agamotto menciptakan kamar Touch yang berada di Hong Kong, New York, dan London. Tak lama kemudian datanglah pemberitahuan bahwa kuil kamar Touch di London telah diserang oleh Caecilius.
Akibat dari serangan Caecilius itu membuat Wong, Mordo, dan Strange pun terpisah. Strange terbawa dari kuil Hong Kong ke kuil London. Di dalam kuil, Strange berkeliling mencari tahu apakah ada orang di sana. Tak lama kemudian datang lagi Caecilius untuk menyerang kuil London dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Di sana Strange berhasil membuang anggota Caecilius melalui pintu kemana saja. Tiba saatnya Strange melawan Caecilius. Strange yang merupakan penyihir pemula tentu saja kewalahan menghadapi Caecilius. Dan di saat terdesak datanglah jubah yang melindungi Strange. Dengan arahan jubah tersebut, Strange dapat menahan Caecilius dengan menggunakan rantai. Di sana Caecilius menjelaskan tujuannya. Ia ingin agar dunia masuk di dimensi kegelapan, tempat di mana hukum waktu tidak lagi berlaku, sehingga manusia bisa hidup abadi. Sementara di Ancient One memiliki kekuatan dimensi kegelapan, sehingga ia bisa hidup abadi, sementara pengikutnya harus merasakan kematian. Karena ketidakadilan itulah Caecilius melakukan pemberontakan. Lalu saat Strange termakan oleh omongan Caecilius, anggota Caecilius datang dari belakang dan menyerang Strange. Untungnya jubah menahan orang itu, sementara Strange yang sekarat segera ke rumah sakit dan meminta Christine mengoperasi lukanya. Saat sedang operasi, Strange menggunakan wujud astralnya untuk mengajari Christine bagaimana cara melakukannya. Setelah berhasil, Strange meminta maaf atas semua perlakuannya kepada Christine. Dengan mempelajari sihir, seorang dokter sombong ini perlahan-lahan mulai sadar dan berubah. Singkat cerita, Strange berpamitan kepada Christine untuk menuju kuil. Strange merasa bertanggung jawab untuk melindungi bumi dari dimensi kegelapan. Saat kembali, ternyata Caecilius telah meloloskan diri dari rantai tersebut. Dan di sana Strange bertemu dengan Mordo. Mordo menjelaskan bahwa jubah terbang dengan nama Cloak of Levitation telah memilih Strange sebagai tuannya. Di sana pula ada The Ancient One menjelaskan bahwa kuil London sudah jatuh, maka tersisa 2 kuil lagi, yaitu kuil New York dan kuil Hong Kong. Kemudian Strange juga mulai curiga kepada The Ancient One bahwa ia memakai kekuatan dari dimensi kegelapan agar ia bisa hidup abadi. Karena perkataan Strange itu membuat mereka saling meragukan. Tak lama kemudian datanglah Caecilius ke kuil New York untuk menghancurkannya. Saat Caecilius ingin menghancurkannya, Strange membawa Caecilius ke dimensi cermin yang tidak bisa merusak dunia nyata. Di dimensi cermin itulah pertarungan mereka terjadi. Ketika Strange akan dibunuh oleh Caecilius, beruntung The Ancient One datang menyelamatkannya. Lalu dari tanda di dahinya, Mordo pun percaya bahwa The Ancient One memang menarik kekuatan dari dimensi kegelapan yang terlarang. Kemudian untuk kedua kalinya Caecilius kembali bertarung melawan Ancient One. Pada dasarnya Caecilius bukanlah tandingan The Ancient One, namun dengan kelicikannya Caecilius berhasil menusuk tubuh The Ancient One. Kemudian Caecilius membawanya ke dunia nyata dan terjatuh dari ketinggian. Tanpa berpikir panjang, Strange dan Mordo tetap berusaha menyelamatkan gurunya. Saat sedang operasi, Strange mengeluarkan roh untuk mengejar roh di Ancient One. Di sana, Ancient One menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga benci mengambil kekuatan dari dimensi kegelapan. Namun, ia harus melakukannya untuk menyelamatkan bumi dari dimensi kegelapan itu sendiri. Dan Ancient One berharap kepada Strange untuk menghentikan monster Dormammu. Dan The Ancient One pun pergi meninggalkan dunia. Kembali ke Caecilius yang akan menghancurkan sisa 1 kuil lagi, yaitu di Hong Kong.
Wong yang merupakan penjaga kuil tersebut berusaha menghentikan Caecilius. Mordo dan Strange yang baru tiba di Hong Kong, ternyata Caecilius telah menghancurkan kota dan di sana ia berhasil membebaskan Dormammu. Melihat itu, Strange pun menggunakan kalung Agamotto untuk mengembalikan waktu. Namun Caecilius berhasil keluar dari manipulasi waktu yang diciptakan Strange, dan untuk kesekian kalinya pertarungan Caecilius melawan Strange kembali terjadi. Karena Strange terkena serangan, sihir manipulasi waktu miliknya pun terhenti. Tanpa membuang waktu, Strange langsung saja menemui inti dari semua permasalahan ini, yaitu monster kegelapan Dormammu. Strange pun ingin melakukan perundingan dengan Dormammu, tetapi Dormammu tidak memperdulikannya dan langsung melenyapkan Strange tanpa tersisa. Tapi anehnya, Strange muncul kembali. Dormammu pun menyadari bahwa waktu terus berulang dan bertanya apakah itu ilusi. Tapi Strange mengatakan bahwa itu adalah kenyataan. Lalu Dormammu kembali membunuh Strange. Namun Strange tetap saja kembali berada di hadapannya. Dormammu! Yang ternyata Strange telah menjebak dirinya dan Dormammu dalam waktu itu selamanya. Dormammu pun siap membuat Strange merasakan kematian selama-lamanya. Namun karena merasa bosan, Dormammu pun meminta dirinya dibebaskan dari pengulangan waktu tersebut. Strange pun akan membebaskannya jika Dormammu meninggalkan bumi selamanya dan membawa pengikutnya meninggalkan bumi. Setelah berhasil melakukan perundingan dengan Dormammu, Strange pun kembali ke bumi. Dan tak lama kemudian, Caecilius dan para pengikutnya pun terserap ke dimensi kegelapan bersama Dormammu. Setelah itu, dengan kekuatan kalung Agamotto, Strange pun mengembalikan semuanya seperti semula. Setelah semua berakhir, Mordo justru berpisah dengan Strange dan juga Wong, karena menurutnya yang mereka perbuat adalah sebuah pelanggaran hukum alam. Sementara Strange mengembalikan kalung Agamotto ke tempat asalnya. Sementara Wong akan menjadi pembimbing Strange sebagai penyihir agung yang baru. Di akhir film diperlihatkan Thor yang tengah mencari ayahnya yang bernama Odin yang akan dibantu oleh Strange. Yang dimana kelanjutannya berada di film Thor Ragnarok. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.